yaitu metode dalam pembelajaran IPA di SD, terkhusus untuk KB2 penggunaan metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu penggunaan metode dalam pembelajaran IPA. Memilih metode belajar untuk pembelajaran IPA. Sebelum memilih, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan dalam kita memilih metode belajar. Yaitu yang pertama, metode belajar hendaknya sesuai dengan tujuan. Yang kedua, metode belajar hendaknya diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Yang keempat, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan mengajar. Yang kelima, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Dan yang terakhir, metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Yang pertama, metode belajar hendaknya sesuai dengan tujuan. Maksudnya adalah tujuan institusional sangatlah sering kita dengar. Oleh karena itu, untuk setiap mengajar di setiap jenjang pastilah berbeda dan diperlukan menggunakan metode yang berbeda pula dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, metode belajar hendaknya diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Maksudnya adalah sebagai seorang guru, kita harus tahu apakah ketidakmampuan siswa itu benar-benar tidak mampu atau sebenarnya mampu tapi malas. Oleh karena itu, perlu diciptakan alat penilaian yang tepat. Yang ketiga, metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Maksudnya adalah dengan hubungannya dengan psikologi, sebagai guru kita harus mengingat dua hal penting, yaitu pengulangan secara berkala dan pengalaman langsung. Yang keempat adalah metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan mengajar. Setiap mata pelajaran pasti mempunyai metode yang berbeda-beda dan tidak dapat dihindari penggunaan metode belajar. Yang kelima yaitu metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang telah tersedia. Alokasi waktu di sini haruslah sesuai kasih tidak tuh maka itu rasakan sarana prasarana yang belum ada untuk mencukupi pilihan metode yang digunakan. Yang terakhir adalah metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Sebaiknya setiap guru selalu mawas diri dan selalu berusaha menemukan metode mengajar yang benar-benar sesuai untuk dirinya dan yang terbaik buat para siswanya. Karena sejatinya metode yang dianggap baik oleh orang lain belum tentu baik untuk kita. Nah, ini berikut saya lampirkan penerapan metode dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, ini untuk penerapan metode dalam pembelajaran IPA di SD. Ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan, yaitu yang pertama, misalnya aspek benda di sekitar kita. Subaspeknya ciri-ciri benda, metode alternatifnya bisa kita gunakan eksperimen pada kelas 1. Dan seterusnya sampai nomor 6, yaitu aspeknya yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan, subaspeknya perkembangbiakan makhluk hidup dan tanggapan makhluk hidup terhadap rangsang, serta metode alternatif yang digunakan adalah penemuan pada kelas 6. Untuk metode alternatif sendiri, eksperimen studi lapangan ini dijelaskan pada KB1. Jadi pada KB1 nanti ada sendiri penjelasan untuk setiap metode. Karena saya ini menyampaikan KB2, jadi untuk setiap metode tidak saya jelaskan. Terima kasih, cukup dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Cynthia. Mungkin ada teman-temannya yang mau berdiskusi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPA di SD ini, saya akan presentasikan modul 3 metode dalam pembelajaran IPA di SD. KB1 metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu pengertian. Metode belajar berbeda dengan teknik mengajar. Metode mengajar menyangkut pengertian yang luas. Metode dapat dianggap sebagai prosedur atau proses yang teratur. Sedangkan teknik merupakan sesuatu yang dianggap menyangkut pengertian yang lebih sempit. Hubungan antara metode dan teknik dapat diumpamakan sebagai hubungan strategi dan taktik. Taktik bersifat lebih praktis dan merupakan penjabaran dari strategi. Walaupun dikatakan metode mengajar merupakan garis-garis besar dan teknik mengajar merupakan garis-garis kecil, ini tidak berarti teknik mengajar akan jauh lebih banyak macam ragamnya dibanding dengan metode mengajar. Memang, suatu metode mengajar dapat terdiri atas beberapa atau banyak teknik mengajar. Suatu teknik tertentu dapat merupakan dari bagian suatu metode, tetapi sekaligus juga menjadi bagian dari metode yang lain, sehingga dapat dikatakan keanekaragaman metode mengajar itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan teknik mengajar jumlahnya terbatas. Selanjutnya, jenis metode dalam pembelajaran IPA. Untuk yang pertama yaitu metode penugasan. Penugasan yang baik adalah bersifat menantang dan bersifat lentur sesuai minat dan bakat murid. Untuk menjawab pertanyaan, mungkin murid akan mencari buku acuan di perpustakaan, mencari keterangan pada seorang pakar, atau mungkin akan melakukan percobaan di kelas. Tugas yang diberikan tidak selalu dari guru, mungkin siswa mendapat tugas dari ketua kelompok. Dalam ilmu pengetahuan alam, banyak tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Metode tugas ini kadang-kadang kurang menyenangkan, sebab murid terikat akan jadwal penyelesaian. Dalam metode ini, murid juga harus membuat laporan. Bagi murid yang tidak terbiasa menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis merupakan beban psikologis. Cara mengevaluasi penting disampaikan pada murid agar mereka melaksanakan tugas itu dengan baik dan meningkatkan hasrat belajar. Yang kedua, metode diskusi. Diskusi merupakan suatu perbandingan mengenai subjek dari berbagai sudut pandang. Diskusi kelas atau kelompok merupakan metode yang kerap digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Banyak kebaikan dalam metode diskusi diantaranya, semua murid bebas mengemukakan pendapatnya, merupakan cara efektif untuk mengajukan permasalahan, mempertinggi peran serta murid secara perorangan, mendorong rasa persatuan dan mengembangkan rasa sosial, mengembangkan kepemimpinan dan menghayati kepemimpinan bersama. Adapun kelemahan dari metode diskusi yaitu bila pembicaraan didominasi oleh salah seorang peserta diskusi. Biasanya siswa yang pandai berbicara yang aktif dalam diskusi. Pembicaraan sering menyimpang dari pokok permasalahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Pertanyaan diajukan untuk mengecek pemahaman murid terhadap pokok bahasan yang baru dibahas. Pertanyaan yang Anda ajukan bermaksud untuk merangsang siswa berpikir atau untuk memperoleh umpan balik. Suatu pertanyaan bermaksud meneliti kemampuan daya tangkap murid terhadap bahan pelajaran yang baru diberikan. Tanya jawab dapat membantu timbulnya perhatian murid pada pelajaran. Pada tingkat dasar pertanyaan dapat berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup dapat dijawab dengan sejumlah jawaban terbatas yang benar, misalnya siapa penemu mesin uap. Sedangkan pertanyaan terbuka dapat dijawab
dengan banyak jawaban yang dapat diterima. Misalnya, apa saja dampak yang timbul apabila sungai tercemar limbah pabrik. Yang keempat, yaitu metode latihan. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, banyak hal yang perlu dilatih seperti penggunaan mikroskop, penggolongan berbagai jenis hewan dan tumbuhan dalam pembelajaran biologi, penggunaan ukuran termometer pada pelajaran fisika, dan lainnya. Sebelum memberikan latihan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tujuan latihan itu. Bagi murid, latihan atau keterampilan IPA ada yang mudah dikuasai dan ada pula yang sukar atau lama dikuasai. Dalam latihan, lebih baik sering dilakukan dengan waktu yang singkat daripada dilakukan dengan waktu yang lama sehingga membosankan. Yang kelima yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang kerap dilakukan, yaitu Anda berbicara dan murid mendengarkan. Ceramah juga sangat ekonomis untuk menyampaikan informasi dengan murid yang besar dan bahan yang harus diselesaikan banyak dapat dilakukan dalam tempo singkat. Dalam pembelajaran IPA, metode ceramah kurang dianjurkan karena untuk belajar IPA, murid dituntut untuk lebih aktif. Yang keenam, metode simulasi. Simulasi adalah tingkah laku yang Anda kehendaki sebelum tingkah laku itu betul-betul dilakukan di depan kelas. Simulasi dapat diterapkan seolah-olah murid adalah guru yang sedang menerangkan sesuatu percobaan. Murid dapat berperan sedang melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, mencatat hasilnya, dan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk lisan. Peran sebagai matahari, tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu metode proyek. Dalam melaksanakan proyek, murid memerlukan peran aktif kita dalam membantu dan membimbing sehingga proyek itu berhasil. Sesudah proyek berhasil, kita bisa memberi penghargaan pada murid atau dipamerkan di dalam kelas, sekolah, atau tempat umum. Dalam melaksanakan suatu proyek IPA, maka murid terangsang minat dan kesenangannya. Proyek IPA mendorong rasa ingin tahu murid maupun memecahkan masalah dan mengembangkan murid berpikir keras. 8 yaitu metode studi lapangan. Studi lapangan atau karya wisata IPA jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada murid dibanding hanya di dalam ruangan. Studi lapangan IPA tidak perlu ke tempat jauh, waktu yang lama dan biaya transport yang banyak, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar sekolah seperti halaman atau kebun sekolah. Dalam melakukan studi lapangan, kita hendaknya hanya berperan sebagai pembimbing atau narasumber. Biarkan murid-murid mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Sebelum terjun ke lapangan, hendaknya murid-murid dikelompok-kelompokkan, dirumuskan tujuan, dan diberi rambu-rambu tugasnya, pembagian tugas, dan pengaturan waktu. Yang kesembilan yaitu metode demonstrasi. Dalam melaksanakan demonstrasi, biasanya kita sendiri yang melakukannya. Saat demonstrasi agar tidak gagal, sebaiknya sebelumnya kita sudah pernah melakukannya agar menghemat waktu dan waktu dapat berjalan dengan lancar. Sehingga hasil dari demonstrasi harus disampaikan kepada murid, sehingga siswa tidak merumuskan masalah, berspekulasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang disaksikan. Kelemahan metode demonstrasi adalah tidak semua murid dapat ikut aktif bila waktu yang tersedia terbatas, sehingga kegiatan dilakukan dengan tergesa-gesa. Bila alat yang digunakan terlalu kecil dan kurang terlihat siswa, demonstrasi hendaknya disertai dengan pertanyaan yang mengiringi siswa memahami konsep. Demonstrasi yang ditampilkan hendaknya jelas dan menggairahkan. Untuk yang ke-10 yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam mempelajari IPA. Demonstrasi tidak harus dilakukan di dalam laboratorium, tetapi juga dapat dilakukan pada alam sekitar. Melakukan eksperimen harus didahului dengan adanya masalah yang berupa pertanyaan. Dalam eksperimen harus ada alat pembanding.
Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menjelaskan tujuan dan harapan yang akan diinginkan, menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ukuran dan takaran yang dibutuhkan, menerangkan tahap-tahap kegiatan atau prosesnya, apa saja yang perlu diamati dan dicatat di buku petunjuk eksperimen. Dalam menarik kesimpulan, harus hati-hati untuk menghindari kekeliruan. Ampun, Bapak. Baik, terima kasih. Sudah bergabung yang satunya, Dewi sudah bergabung, saudara Dewi, Bu Dewi? Belum, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Tadi terdengar Bu Dewi itu kalimatnya belum bergabung atau saya tadi separuh-separuh mendengarkannya. Ini dia berbicara, sudah gabung, Pak. Sudah gabung, disuruh nunggu. Oh ya, mic-nya saya masih disilang. Ya, kita tunggu aja. Halo, sudah terlihat Bapak? Halo, sudah terlihat Bapak? Di tempat saya belum muncul, entah teman-temannya belum. Bisa ulang Bu, belum Bu. Belum, Bu. Iya, ya sebentar. Belum Bu.
ya? Sudah terlihat? Sampun. Oke, saya akan membahas mengenai modul 3 KB2 penggunaan metode dalam pembelajaran IPA. Hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan ketika hendak memilih metode belajar antara lain adalah pertama, metode belajar hendaknya sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, metode belajar hendaknya diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Yang keempat, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan pengajaran. Yang kelima, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Yang terakhir, metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Penjelasan yang pertama tadi, metode belajar hendaknya sesuai dengan tujuannya. Pengajaran IPA di SD berdasarkan kurikulum satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkeseimbangan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Untuk penjelasan yang kedua, metode belajar hendaknya diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Jadi metode belajar mengajar perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan para siswa. Pengajaran tidak akan mengenai sasaran apabila siswa belum siap mempelajarinya. Hampir tidak berguna jika siswa mengikuti dengan baik pelajarannya meskipun guru sangat mahir dan perencanaan telah dibuat. Untuk yang ketiga tadi, metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Dalam hubungannya dengan psikologi belajar ini, dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pengulangan secara berkala dan pemberian pengalaman secara langsung. Ada kecenderungan guru IPA menduga fakta atau konsep sekali dimengerti akan tertanam dalam-dalam pada otak sehingga siswa tidak akan lupa. Yang keempat, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan pengajaran. Kiranya kita mengerti bahwa metode belajar tiap mata pelajaran berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Bahan pengajaran dianggap sebagai pedoman untuk menentukan metode mengajar. Untuk yang kelima, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Jadi guru itu harus membatasi diri dengan ketersediaan waktu yang telah ditetapkan. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan tidak tepat. Yang tepat untuk metode tersebut ya, kita harus mempertimbangkan juga sarana dan prasarana ketika menggunakan metode belajar tersebut. Untuk yang keenam, metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Kalau menurut hasil penelitian para ahli, jika seluruh guru beramai-ramai menggunakan metode yang sama itu, maka akan terjadi hal yang buruk, baik bagi siswa jika gurunya berlain-lainan, metodenya berlain-lainan, baik dalam kepribadian maupun temperamen, dalam pendiriannya mengenai tugas dan kewajibannya maupun dalam cara bagaimana menunaikan tugas kewajiban tersebut. Pedoman umumnya, apapun metode yang dipakai oleh seorang guru, maka metode itu harus dianggap sebagai yang terbaik bagi dirinya, harus sesuai dengan kepribadiannya. Beberapa metode mengajar itu kan ada ceramah, diskusi, tanya jawab, sumbang sarang, eksperimen, demonstrasi, pemecahan masalah, penugasan, widyawisata, proyek, pameran, latihan, dan lainnya. Setiap metode mengajar itu memiliki keunggulan serta kekurangan.
Di situ sudah ada contoh penerapan metode pembelajaran dalam IPA SD kelas 1 sampai kelas 6. Yang nomor 1 ya, untuk kelas 1 itu benda di sekitar kita. Subjek aspeknya ciri-ciri benda. Mode alternatif yang dipakai eksperimen. Yang kedua, benda dan sifatnya. Sub aspeknya perbedaan benda padat dan benda cair. Metode yang digunakan studi lapangan. Untuk kelas 3, bumi dan alam semesta. Sub aspeknya sumber daya alam. Metode yang guna sumbang saran. Kemudian yang kelas 4, makhluk dan proses kehidupan. Sub aspeknya alat indera dan fungsinya. Kita bisa menggunakan metode ceramah. Untuk yang kelas 5, aspeknya makhluk dan proses kehidupan. Sub aspeknya penyesuaian diri dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. Bisa menggunakan studi lapangan. Untuk kelas 6, makhluk dan proses kehidupan, aspeknya, sub aspeknya perkembangbiakan makhluk hidup dan tanggapan makhluk hidup terhadap rangsang. Itu kita menggunakan penemuan, ya. Oke, itu saja penyajian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan, nanti bisa dijawab salah satu dari 4 atau salah 2. Silakan Bapak Ibu. Maaf Pak, saya masih masuk ke untuk share PPT-nya. Iya ya. Sekedap Pak.
Sudah Pak, masih berusaha nge-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Monggo. Sudah terlihat nggak Bapak? Dan semuanya. Sudah, saya sudah. Hari ini saya mempresentasikan modul 3 yaitu tentang metode dalam pembelajaran IPA di SD, KB1 metode dalam pembelajaran IPA. Pengertian dari metode adalah cara atau strategi dengan mengarah ke tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Sedangkan teknik merupakan penjabaran dari strategi itu sendiri.
Jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPA terdiri dari berbagai metode, di antaranya metode penugasan, diskusi, metode tanya jawab, latihan, ceramah, simulasi, proyek, studi lapangan, demonstrasi, dan eksperimen. Metode yang pertama adalah metode penugasan. Dalam metode ini perlu adanya penyesuaian dengan minat dan perhatian siswa. Jika metode ini digunakan, guru perlu menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, metode diskusi. Keunggulan metode diskusi adalah semua bebas berpendapat secara efektif untuk mengajukan permasalahan. Metode ini sering digunakan dalam kelompok di pembelajaran IPA. Keunggulan metode diskusi adalah semua bebas berpendapat, sangat cara efektif untuk mengajukan permasalahan, mempertinggi peran serta siswa secara individu, kemudian mendorong rasa persatuan dan mengembangkan rasa sosial, serta mengembangkan kepemimpinan dan menghayati kepemimpinan bersama. Guru hanya bertugas memberikan garis besar pokoknya saja. Persoalan masalah yang didiskusikan menarik dan masih hangat bagi siswa. Memantau, kemudian memberi jalan keluar bila macet atau terkendala jalan buntu, kemudian mampu merumuskan suatu kesimpulan dari hasil diskusi siswa, dan kesimpulan tersebut berguna untuk memecahkan persoalan berikutnya. Tugas pemimpin dalam diskusi yaitu menjaga agar siswa tidak berebut saat berbicara, kemudian pembicaraan tidak dikuasai oleh murid yang suka berbicara saja, dan mengembalikan pembicaraan peserta yang menyimpang, kemudian mendorong peserta yang malu atau kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian memberi jalan keluar jika pembicara mengalami hambatan. Pemimpin diskusi tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan serta mengatur tempat duduk agar terbentuk melingkar atau berbentuk tapal kuda. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Oke, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran yang baru disampaikan. Pertanyaan juga bertujuan untuk merangsang siswa berpikir atau memperoleh umpan balik dalam IPA. Pertanyaan dapat digunakan untuk mengamati suatu demonstrasi atau percobaan. Pada masa sekarang ini, pada pembelajaran IPA, informasi tidak hanya bersumber dari guru saja, tetapi juga memperoleh informasi dari siswa. Di SD, pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jumlah jawabannya terbatas, sedangkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jumlah jawabannya luas. Guru juga perlu tahu mengajukan pertanyaan tertentu sesuai dengan situasi, menanggapi dan mengarahkan jawaban, dan harus perlu untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Metode latihan. Dalam IPA, banyak hal yang perlu diperhatikan. Banyak hal yang perlu dilatihkan, seperti penggunaan mikroskop, penggolongan berbagai jenis hewan dan tumbuhan, penggunaan ukuran, membaca termometer. Latihan dan percobaan dalam laboratorium berbeda.
Latihan berarti telah ditunjukkan hasil oleh guru kepada muridnya, sedangkan percobaan belum diketahui hasilnya. Latihan bertujuan agar siswa dapat menguasai keterampilan melakukan sesuatu dan memiliki keterampilan yang baik dari apa yang dipelajarinya. Sebelum melakukan latihan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Dalam metode latihan IPA, pertama adalah agar siswa memiliki keterampilan gerak seperti menggunakan alat peraga. Kedua, mengembangkan kecakapan intelek yaitu mengenal rumus, menghitung dalam pembelajaran fisika, memahami genetika proses kehidupan, mengenal nama Latin dalam pembelajaran biologi. Yang kelima adalah metode ceramah. Metode ceramah ini sering dilakukan guru-guru karena dianggap memiliki tingkat keekonomisan paling tinggi. Dalam pembelajaran IPA, metode ini kurang dianjurkan karena dalam pembelajaran IPA, siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi dari tangan pertama atau first hand information. Dalam metode ceramah, siswa harus diberi tugas membaca ataupun membawa sesuatu terlebih dahulu. Dan selesai pembelajaran, siswa juga dituntut untuk membaca, melakukan pengamatan, dan membuat laporan. Metode ceramah sangat membosankan. Oleh sebab itu, guru perlu menyajikan dengan bebas dan menarik semenarik mungkin. Agar ceramah menarik, hal yang harus dilakukan adalah bahan ceramah dipersiapkan sebaik mungkin secara cermat. Kemudian disampaikan dengan jelas dan terdengar oleh semua siswa. Guru harus menguasai secara mendalam tata sistematis, kemudian penyampaian diselingi dengan pertanyaan supaya tidak membosankan dan mengaitkan dengan hal-hal yang baru terjadi di kehidupan nyata yang tidak ada dalam buku. Diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Metode simulasi. Metode simulasi adalah tingkah laku yang dikehendaki sebelum tingkah laku tersebut dilakukan di depan kelas. Simulasi dapat dilakukan siswa seolah menjadi guru yang menerangkan percobaan di depan kelas. Siswa dapat berperan melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, mencatat hasil, dan menyimpulkan dalam bentuk lisan. Yang ketujuh adalah metode proyek. Metode ini agak sukar diterapkan karena merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari murid. Proyek merupakan perencanaan yang lebih terinci, lebih banyak pandangan ke depan. Peran aktif guru sangat penting dalam membantu dan membimbing, sehingga proyek itu bisa berhasil. Jika berhasil dalam proyek pemberian penghargaan dan tambahan nilai diperlukan. Proyek IPA mendorong rasa ingin tahu siswa dalam memecahkan masalah dan mengembangkan berpikir bebas siswa. Proyek IPA merupakan hal yang baru, oleh sebab itu tidak perlu harus selalu baru dan asli. Yang kedelapan adalah metode studi lapangan. Memberikan pengalaman yang luas terhadap siswa dibanding hanya di ruangan saja. Metode ini tidak harus dilakukan di tempat yang jauh. Waktu lama, biaya transportasi tetapi dapat dilakukan di alam sekitar sekolah. Metode ini memanfaatkan panca indera. Dalam studi lapangan, guru berperan sebagai pembimbing dan narasumber. Kegiatan yang dilakukan siswa mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Siswa dikelompokkan, dijelaskan tujuannya, diberikan rambu-rambu tugasnya, dan pemberian tugas dan waktunya. Metode demonstrasi. Dalam melakukan demonstrasi, perlu diperhatikan keselamatan dan guru harus melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum
sebelum dilaksanakan. Pelaksanaan demonstrasi harus dilihat oleh seluruh siswa. Hasil dari demonstrasi harus disampaikan kepada murid, sehingga siswa tidak merumuskan masalah dan berspekulasi dan menarik kesimpulan sendiri berdasarkan apa yang diamati. Kelemahan metode demonstrasi adalah tidak semua murid dapat ikut serta bila waktu yang tersedia adalah terbatas, sehingga kegiatan yang dilakukan serasa tergesa-gesa. Bila alat yang digunakan terlalu kecil dan kurang terlihat bagi siswa. Demonstrasi hendaknya disertai dengan pertanyaan yang mengiringi siswa memahami sebuah konsep. Demonstrasi yang ditampilkan hendaknya jelas dan menggairahkan. Kemudian yang terakhir adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran IPA. Demonstrasi tidak harus dilakukan dalam laborat, tetapi dapat juga dilakukan di alam sekitar. Melakukan eksperimen harus didahului dengan adanya masalah yang berupa pertanyaan. Dalam eksperimen, harus ada alat pembanding, hal-hal yang perlu diperhatikan, misalkan menjelaskan tujuan dan harapan yang diinginkan, menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ukuran dan takaran yang dibutuhkan, menerapkan tahapan dan prosesnya, apa saja yang perlu diamati dan dicatat, kemudian dalam menarik kesimpulan harus hati-hati agar menghindari kekeliruan. Dari ringkasan ini, kita dapat mengetahui gambaran tentang beberapa metode yang bisa dilakukan dalam pembelajaran IPA. Seorang guru juga harus dapat menguasai agar pembelajaran yang kita lakukan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi menurut saya seperti itu. Monggo bila ada yang perlu ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lainnya mungkin kita diskusi sebentar. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan langsung. Ibu siapa? Bu Aulia. Aulia Enggar. Nih, saya mau menanyakan tentang metode proyek. Kalau yang lainnya kan di buku sudah ada contoh penerapannya pada materi IPA. Tapi untuk metode proyek ini kok untuk penerapannya sendiri belum ada contohnya. Mungkin para penyaji atau yang presentasi mungkin bisa memberikan contoh untuk metode proyek ini pada materi apa. Sudah gitu. Assalamualaikum. Iya, silakan. Salam. Ya, ingin bertanya, Bu. Di situ dijelaskan tentang metode-metode. Antara lain adalah metode diskusi dan metode tanya jawab. Yang saya tanyakan adalah apa perbedaan antara metode diskusi dan metode tanya jawab. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin diinventaris pada para penyaji nanti kalau ujung-ujungnya nggak bisa ya nanti saya yang jawab. Silakan. Oke, saya Dita Septiana mau tanya, hampir sama seperti Bu Umil Khoiriyah, tapi dijelaskan tadi ada metode diskusi dan ada metode demonstrasi. Nah, mungkin bisa spesifikasinya untuk kedua metode itu perbedaannya apa, dan mungkin sedikit diberi contohnya untuk pengaplikasian yang metode demonstrasi itu misal materi apa, dan untuk yang metode diskusi itu materinya contohnya seperti apa. Ngoten, terima kasih Pak. Ya, silakan. Masih ada atau langsung dijawab oleh berempat?
izin menjawab, nggih? Silakan Bu, nanti kita diskusi silakan. Bu Ya, Setia Puji ya. Oke. Menanggapi masalah perbedaan antara diskusi dan tanya jawab. Oke. Diskusi itu berlangsungnya secara satu kelas berbarengan atau dengan banyak orang. Diselesaikan secara bersama-sama. Tetapi kalau tanya jawab lebih ke mekaten nggih. Keduanya sama-sama membuat siswa itu aktif. Keduanya sama-sama membuat peranan siswa itu menjadi aktif karena saling melempar pertanyaan ataupun melempar jawaban atau mengutarakan pendapatnya. Gitu menurut saya. Bagus. Adakah yang mau komentar atau tidak puas dengan jawaban itu? Silakan Bapak Ibu. Oke, menambahkan lagi Bapak. Silakan. Untuk diskusi pada akhir dari diskusi pasti ada penyimpulan dari masalah tersebut. Untuk tanya jawab hanya sebatas umpan balik saja. Ada yang berkomentar lagi? Sudah bagus. Ada perbedaannya. Nah, itu perbedaan nanti akan kita cari solusi yang pasti ya. Mungkin bisa menjawab yang berempat itu. Saya akan menjawab. Ya, silakan Bu. Dari pertanyaan Bu Dita tadi perbedaan antara demonstrasi dan diskusi. Nggih. Nggih, Bu. Untuk metode diskusi sendiri itu kan melibatkan seluruh siswa, biasanya melibatkan seluruh siswa untuk memusyawarahkan sesuatu permasalahan. Tetapi untuk demonstrasi sendiri, yaitu metode biasanya demonstrasi itu bisa dilakukan oleh siswa ataupun guru. Tapi untuk demonstrasi sendiri biasanya dilakukan jika mempraktekkan alat peraganya itu terbatas. Jadi hanya ada satu atau karena barangnya mahal seperti itu. Jadi tidak semua siswa terlibat. Jadi yang lain melihat atau memperagakan, yang lain hanya melihat saja seperti itu. Tetapi nanti untuk penyimpulannya siswa terlibat semua. Seperti itu kita. Jadi untuk perbedaannya kalau demonstrasi menggunakan alat peraga, tapi kalau diskusi tidak harus gitu, Bu. Ya, biasanya seperti itu. Kalau diskusi bukan dari alat peraganya, Bu. Dari mendemonstrasikan tuh ya.
keterlibatan siswa sendiri. Oke, berarti menyelipkan metode demonstrasi ke dalam metode diskusi bisa ya? Bisa saja. Ketika Misalnya berdiskusi, saja kita nanti juga menggunakan alat peraga. ya bisa. Nanti hasil dari demonstrasi salah satu siswa ataupun guru bisa didiskusikan bersama-sama. Tetapi demonstrasi itu diperbolehkan di individu atau kelompok ya sebenarnya? SOP-nya SOP. Ketentuannya itu harus individu apa kelompok ya kalau demonstrasi itu? Atau bisa menurut semua? saya boleh kelompok, boleh individu. Bisa individu. Dan juga boleh gurunya. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, ada lagi? Jadi kalau saya ingin bisa menambahkan begini Bapak Ibu, demonstrasi itu dilakukan satu, kemudian yang lainnya nonton. Bisa yang melakukan guru atau peserta didik, dia di depan kelas, kemudian melakukan sesuatu, apakah itu percobaan, nah, maka akhirnya jadi percobaan yang dilakukan oleh satu kelompok atau guru, yang lainnya mengamati dan sebagainya, itu namanya demonstrasi. Tapi kalau diskusi adalah dalam hal ini adalah ada permasalahan, apakah itu permasalahan yang diutarakan dalam bentuk kalimat saja atau mungkin ada seperti hasil dari demonstrasi itu juga bisa dimunculkan, dilanjutkan dengan diskusi. Jadi bisa saja kita lanjutkan, jadi suatu saat hasil dari demonstrasi kita sampaikan, ini loh hasilnya. Ada yang mau membahasnya atau berdiskusi, nah itu bisa juga terjadi. Jadi diskusi lebih cenderung memberi kesempatan ke semua orang untuk menyampaikan pendapatnya, gagasan, dan seterusnya. Seperti kali ini adalah saya beriur pendapat. Tadi teman Anda bertanya, itu berdiskusi. Cuma diskusi ada yang kelompok besar, seperti saat ini kelompok agak besar, 33 orang, maka yang terlibat tidak terlalu besar orangnya. Tapi kalau 5 orang, 4 orang, kita diskusi kelompok kecil, maka akan bisa terlibat. Jadi itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Jadi diskusi itu ada suatu permasalahan, ada suatu fenomena, ada kemudian semuanya mengiur pendapat. Bisa guru sebagai ketua atau pemimpin, bisa juga siswa diajar untuk berdiskusi. Jadi sebaiknya sesekali siswa diajak dengan cara berdiskusi, artinya mereka berpendapat, oh bukan gini, coba hasilnya kesimpulannya kita tulis. Kemudian juga perlu untuk kita yang baik itu percobaan itu satu-satu melakukan percobaan, tapi kan tidak mungkin. Maka ada kalanya dilakukan demonstrasi. Baik sekali lagi kalau IPA itu kita lakukan percobaan sendiri-sendiri. Cuma kadang-kadang gurunya juga ribet itu ya, juga sarannya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu punya idealis, IPA itu akan menarik kalau disajikan dalam bentuk dia melakukan percobaan, ya. Kemudian mereka mencatat dan sebagainya. Tapi sekali lagi ada kepuasan sendirilah kalau kita mengajar dengan cara yang sempurna ya. Tapi kalau kita lihat terbatas waktu Pak dan sebagainya, ya itu dah seringkali kita tanda petik beralasan yang paling gampang adalah ceramah. Sekali lagi kalau Bapak Ibu punya idealis untuk melakukan pembelajaran IPA, sepatutnya lah ya, jadi saintifik itu diajarkan, walaupun
saya tidak berharap tiap kali mengajar dalam bentuk yang seperti itu. Tolong diprogram apakah sebulan sekali dan sebagainya. Dan itu tidak harus dengan biaya tinggi. Bisa dengan Bapak Ibu keluar kelas, Bapak Ibu sudah siap skenario, anak-anak disuruh mencatat, dari hasil catatan itu apa seperti soal TT saya keempat kan begitu. Keluar, mencatat, tujuan kita tercapai. Itu sedikit ulasan saya. Adakah yang berkomentar lain? Silakan, Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau berpendapat, apa Pak? Jadi ini saya katakan suatu forum, Bapak Ibu sudah jadi guru, kemudian sini ada teori yang menerangkan bahwa ada metode yang bisa digunakan dalam mengajar di kelas. Mungkinkah dengan cara ini Bapak Ibu lebih profesional ya, dan lebih wawasan yang cukup, ada LKPD, ada apa, oh ini aja anak yang dilakukan. Sekali lagi, tadi ada penjelasan sebaiknya kita memilih metode itu, melihat tujuan, melihat kemampuan gurunya. Itu mereka itu dengan Bapak Ibu kuliah ini mungkin kemampuannya lebih meningkat. Ya, itu harapannya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bekerja, kita itu bukan berarti sudah selesai untuk belajar, tapi justru kita mengawali belajar yang lebih komprehensif. Ya. Jadi IPA itu karena ilmu pengetahuan alam, dia itu ada sekitar kita. Cuma kita pandai-pandailah memanfaatkan lingkungan kita. Lingkungan itu sebagai media, sarana, atau juga sumber belajar. Itu ulasan saya. Adakah yang mau didiskusikan lagi? Ya. Jadi Bapak Ibu terserah. Pertanyaan tadi adakah yang tidak jelas, saya mungkin bisa membantu. Inilah ya harapan kami ya, saya sebagai pengampu mata kuliah pembelajaran IPA, Bapak Ibu akan memiliki ya wawasan wacana yang lebih terhadap belajar IPA. Tidak harus muluk-muluk, tapi konsepnya itulah yang masuk. Mengajar dengan ceramah itu banyak yang dipilih karena waktunya bisa dikendalikan oleh guru, cepat. Nah, itu yang padahal kita belum tentu anaknya itu mengerti apa enggak. Kalau proyek, ya proyek itu jangan beranggapan bahwa sesuatu yang begitu luas, ya berat, lama dan sebagainya. Tidak ya. Bapak Ibu bisa memilih proyek dalam skala kecil, dalam waktu tertentu, kita minta sesuatu pekerjaan. Tentu sekali lagi level anak di kelas berapa dan kelas berikutnya perlu Bapak Ibu perhatikan waktu sebenarnya. Akan lebih bagus kalau proyek pada anak-anak tingkat kelas rendah itu seperti LKPD, itu ada LKS, dia coba ini, dan itu tidak harus dikerjakan di sekolah, ya kerjakan di rumah, kalau berkelompok dan sebagainya. Ya mudah-mudahan di sekitar Bapak Ibu masih memungkinkan itu ya. Sekali lagi yang kita utarakan adalah bentuk yang kondisi normal ya, termasuk IPA itu juga bisa dilatihkan dalam bentuk virtual, walaupun beberapa hal masih mengalami kendala. Jadi Bapak Ibu cari di YouTube yang kaitan dengan pelajaran IPA itu bisa, untuk bisa memberikan wawasan. Jadi Bapak Ibu banyak variasi tergantung Bapak Ibu lah. Dari yang kompleks, dari yang sederhana. Tapi kalau saya mengajak Bapak Ibu membelajarkan IPA di SD itu buat yang sederhana dan menyenangkan gitu loh. Anak-anak masih belajar itu belum belajar sebenarnya di dalam IPA, tapi melatih tertentu melalui IPA. Jadi itu yang ingin saya pesankan.
Bapak Ibu baca-baca, cari-cari di internet, cari apa, kalau sudah disimpan, nanti kalau pada waktunya bisa disampaikan, sehingga Bapak Ibu punya kekayaan dalam mengajarkan. Baik, itu komentar saya. Kok banyak komentarnya saya. Silakan kalau ada yang mau berpendapat, masih ada waktu. Sekarang masih pukul 11.29 ya. Ada? Ada 4 teman. Dan tolong kalau membuat PPT, saran saya biar menarik, lengkapi dengan gambar, dengan bagan. Ya, kalau perlu dilingkan dengan YouTube dan sebagainya, itu akan penghargaan akan saya. Jangan seperti tulisan dipindahkan, itu nanti kesannya adalah teks dipindahkan. Jadi terkesan tadi ya bukan kok saya katakan jelek ya. Jadi kita sudah diajari media, mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu saudara tadi tolong PPT-nya mungkin kapan-kapan dibawa bisa pakai grup, kemudian nanti mungkin ada yang mengambil dan sebagainya. Dan saya coba menghargai karya Bapak Ibu, biasanya saya upload ke LMS ya. Penghargaan Bapak Ibu sudah membuat oleh itu kalau Bapak Ibu bagus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Baik saudara, di tempat saya sudah zuhur ya, di Surabaya di Banyu Bojonegoro kayaknya lebih cepat. Zuhur kita di Surabaya 11.30-an ya. Jadi saudara, kalau tidak ada yang mau disampaikan, mungkin akan saya beri, saya akhiri. Tapi ingin beberapa yang ingin saya sampaikan, tolong TT1 diupayakan untuk bisa masuk ke LMS. Andikan sampai nanti malam batas saya pukul 00 itu masih terkendala, nanti tolong ngomong saya, akan saya buka lagi sampai berapa hari berikutnya ya. Sehingga saya kepingin sekali LMS itu masuk TT1, sehingga nanti di monitor di Jakarta bagus. Kedua, sekali lagi LMS tolong sebagai sarana Bapak Ibu berkomunikasi dengan saya ya. Jadi UT Surabaya juga Bojonegoro, saya tanyakan tentang hal ini, dia tidak bisa berkomentar banyak tentang hambatan dari LMS dan sebagainya karena semuanya alasannya Jakarta, sehingga kata-kata maintenance ini masih bisa dijawab oleh biasa Pak Gito, saya tanya itu masih bisa. Baik, begitulah saudara Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau tidak optimal tadi kok putus sambung, dan biar kurang nyaman kalau Bapak Ibu di tempat lain belum zuhur, sudah rumah saya agak dekat dengan masjid ya. Saya rasa gitu ya, kalau ada masalah-masalah mungkin di grup bisa disampaikan. Saya akhiri saja ya, karena terganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.